Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabar pada siang hari ini? Apakah anak ibu bersemangat untuk belajar? Jika bersemangat, coba anak ibu lihat di bawah meja dan kursi, apakah ada sampah yang berserakan di sana? Jika ada, tolong anak ibu kutip dan buang di tempat sampah. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ketua kelas, tolong siapkan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu akan mengabsen anak-anak ibu. Apakah anak-anak ibu tidak hadir? Ya, ibu absen ya. Mira hadir. Tari, Yani, Andi. Alhamdulillah anak ibu hadir semua ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 3, peristiwa pengisi kemerdekaan dalam pembelajaran ke-1. Kita memulai pembelajaran, coba anak ibu buka bukunya halaman 2. Nah, di sini ada sebuah cerita tentang Pak Beni. Baik, ibu akan bacakan teks ceritanya dan anak ibu simak ya. Banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Untuk itu, diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakan kebersamaan orang lain. Nah, di sini ada sebuah percakapan tentang Pak Beni. Hari menjelang sore, ayah Beni pulang dari kebun cengkeh Pak Rudi. Ayah Beni akan menghadiri undangan pertemuan warga. Pertemuan warga tersebut sangat penting karena akan membahas bangunan jalan dusun. Ayah, Beni, ayo kita pamit pulang ke Pak Rudi. Beni, kenapa kita harus berburu-buru pulang ya? Beni masih betah di sini. Ayah ada undangan ke pertemuan warga. Ini surat undangannya. Beni, baik ayah, nanti ayah harus menjelaskan tentang surat undangannya ya. Di sini ibu akan menjelaskan apa itu surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat digunakan dalam undangan harus efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuan agar orang yang membaca dapat segera mengerti isinya. Surat undangan ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, undangan resmi. Undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan, biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Jenis surat undangan: 1. Terdiri atas bagian surat yang lengkap, menggunakan dengan kata baku, formal, dan resmi. Contohnya, surat undangan kepala sekolah, menghadiri rapat di kantor dinas, undangan wali murid. Bagian undangan resmi ini ada 10. Yang pertama, kop surat. Yang kedua, tanggal pembuatan surat. Yang ketiga, nomor surat. Yang keempat, halaman surat. Yang kelima, alamat surat. Yang keenam, salam pembuka. Yang ketujuh, isi surat. Kedelapan, penutup. Dan kesembilan, salam penutup. Akhir, nama pengirim. Yang kedua, undangan setengah resmi. Undangan yang mengatasnamakan orangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Surat undangan setengah resmi ini menggunakan bahasa
yang semi formal atau resmi. Contohnya undangan ulang tahun dan undangan tas syukuran. Yang kedua, isi surat, dan ketiga, pengirim surat. Surat undangan setengah resmi ini bahasa yang digunakan itu bahasa yang semi formal dan atau resmi. Contohnya seperti pembahasan lomba HUT-RI. Bagian-bagian undangan setengah resmi ini ada 6. Yang pertama, nama yang dikirim. Yang kedua, salam pembuka. Yang ketiga, isi. Yang keempat, salam penutup. Yang kelima, tanggal pembuatan surat. Yang keenam, nama pengirim surat. Yang ketiga, surat undangan tidak resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun dan bagian-bagian undangan tidak resmi ini ada 3. Yang pertama, judul surat. Yang kedua, isi surat. Ketiga, pengirim surat. Itulah penjelasan dari surat undangan. Apakah anak-anak sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak ada, meminta anak-anak ibu membuat surat undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Tugasnya ibu kasih waktu sampai minggu depan. Anak-anak, surat itu tertulis di sebuah kertas. Nah, kertas terbuat dari kayu. Kayu itu ada perubahan, dapat berubah menjadi bentuk dari kayu, berubah menjadi kertas. Beberapa perubahan selain perubahan bentuk, terdapat juga perubahan wujud. Salah satunya perubahan wujud itu adalah menyublim. Mari kita diskusi. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Barus itu seperti menghilang di dalam lemari. Kabur barus itu merupakan benda padat yang dalam waktu tertentu berubah menjadi gas. Itulah kabur barus harus mengalami penyubliman. Anak-anak ibu tahu menyublim itu apa? Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat ke gas. Nah, di sini anak ibu dapat menemukan contoh penyubliman di dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan wujud benda ini terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Perubahan wujud benda merupakan suatu perubahan alami karena fenomena alam yang terjadi di sekeliling kita. Nah, itulah penjelasan dari wujud benda. Nah, sekarang ibu minta kalian dengan teman sebangku untuk menguji cobakan penyubliman di rumah. Nah, kesimpulan dari pembelajaran pada siang hari ini adalah surat undangan ini merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Undangan ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, undangan resmi, dan yang kedua, undangan setengah resmi, dan yang ketiga, undangan tidak resmi. Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita. Salah satunya perubahan wujud yang mungkin tidak kamu sadari adalah penyubliman. Nah, itulah hasil pembelajaran pada siang hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, ibu akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.